Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Rizwalinda Ramadan, NIM 15 2011 413050. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas agama Islam. Yang pertama, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merosotnya ekonomi Tiongkok karena pandemi COVID-19 tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia sendiri, keuangan diprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario bisa menurun. Di antara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan social atau physical distancing. Namun sayangnya gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam kajian teori ilmu ekonomi, physical distancing atau pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat akan berakibat pada penurunan agregat supply dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi atau quantity. Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Solusi ekonomi dan keuangan sosial Islam. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam adalah: pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf lingket sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagai untuk pembangunan berbagai infrastruktur, pelindung diri atau APD, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah sosial wakaf, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan yang menurun. Dalam mendidik anak sebaiknya tidak perlu menggunakan kekerasan, karena jika menggunakan kekerasan maka hal itu akan tertanam pada diri anak tersebut dan anak tersebut akan tumbuh menjadi arogan dan keras kepala. Zaman sekarang sudah banyak metode-metode pendidikan yang efektif dalam metode pendidikan anak secara cerdas dan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.